Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel Jejak-Jejak Muhammadiyah. Channel ini ingin mengungkap berbagai hal atau jejak-jejak Muhammadiyah yang tercecer, yang tidak kita temui di kurikulum sekolah maupun kuliah. Dan seperti biasa, narasumber kita adalah Bapak Dr. Andes Haji Sukri Yanto AR M.Hum. Assalamualaikum Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini Pak Sukri kita akan bincang-bincang terkait dengan sesuatu yang mungkin tidak pemirsa belum tahu ya. Saya dengar sering ada piala Suratin Cup ya. Atau Suratin Cup di tingkat nasional itu ya. Dan saya dengar itu tokoh Suratin ini juga ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Benar nggak Pak? Benar. Sangat gimana benar itu Pak ceritanya? Jadi begini, Kiai Dahlan itu waktu kira-kira tahun 1908 mulai berkenalan dengan Pak Budi Utomo. Ada di antara salah seorang yang bernama Raden Ngabei Sosro Sugondo yang di sekitar Budi Utomo itu. Raden Ngabei Sosro Sugondo itu teman Kiai Dahlan, murid Kiai Dahlan dalam bidang kemasyarakatan, kalau sekarang ya sosiologi lah gitu. Tetapi guru Kiai Dahlan dalam bidang kemasyarakatan, tapi murid Kiai Dahlan dalam bidang agama. Jadi kalau ada masalah-masalah agama, Pak Sosro Sugondo itu tanya kepada Sosro Sugondo ini punya anak namanya Suratin. Ketika lulus dari mungkin ITB ya, dia akan ke negeri Belanda. Tapi dilarang oleh ayahnya. Udah kamu di sini saja, di Jogja saja. Nah, kebetulan pada waktu itu kira-kira tahun ya mungkin 1927-28 itu kalau enggak. Pak Farid Ma'ruf. Ya, kemudian dikenal sebagai Profesor. Itu kan salah satu peserta pengajian Wal Asri. Ada pengajian Wal Asri ya. Yang dipimpin yang ketika Kiai Dahlan pertama pulang. Di antara murid-muridnya itu beliau waktu itu ketua kelompoknya dicari yang termuda yang bernama Hajid, Raden Hadi Hajid. Nah, tahun 27-28 itu Pak Farid punya gagasan membuat peringatan pelajaran Kiai Dahlan tentang disiplin waktu, manajemen waktu, Wal Asri. Ya. Wal Asri itu kan intinya manajemen waktu, bagaimana menggunakan waktu sebanyak-banyaknya. Nah, kalau dalam bahasa ilmu ya manajemen waktu, tapi kalau dalam bahasa Quran ya mengamalkan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat itu. Jadi kalau orang tidak menggunakan waktu rugi. Tidak bisa memanage waktu ya waktu itu hilang seperti Mbah Surip. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, akhirnya mati. Ya, itu. Nah, ide Pak Farid itu kemudian disampaikan kepada teman-temannya, lalu mengadakan pengajian akbar. Lalu warga Muhammadiyah diundang semua. Pak Farid menyatakan kita perlu memperingati apa yang diajarkan oleh Kiai Dahlan tentang manajemen waktu, tentang Wal Asri. Lalu teman-temannya setuju, kemudian diadakan pengajian akbar. Di situ diadakan lelangan untuk membeli tanah. Ada yang beli 0,5 meter, ada yang 1 meter, ada yang 100 meter, ada yang 200 meter. Tergantung orang itu punya duit berapa. Akhirnya terkumpul uang cukup untuk membeli kira-kira hampir 2 hektar. Lalu dibuatlah lapangan Asri. Lapangan Asri itu lapangan yang ada hubungannya dengan spirit Wal Asri tadi. Nah, dicari orang yang ahli dalam bidang pembangunan. Ketemulah anaknya Raden Ngabei Sosro Sugondo bernama Insinyur Suratin. Karena itu dulu lapangan Asri itu lapangan terbaik setelah Gridosono. Kalau Gridosono itu
lapangan yang dibuat oleh Belanda untuk memfasilitasi orang-orang Belanda yang mengkoordinasikan 19 pabrik gula di Jogja. Jadi lapangan asli itu bukan karena dulu ada apa ya, akademi seni. Oh, itu lahirnya sudah belakangan gitu ya. Jauh lebih dulu lapangan asri gitu. Ya. Jadi itu malah numpang saja, akronimnya dipindah. Gitu. Itu jauh lebih itu. Nah, dulu tribunnya saya masih melihat sisa-sisa yang itu. Sebelah timur dan sebelah barat ada tribunnya. Itu karena lapangan asri itu kalau hujan dia tidak banjir. Karena di bawah itu dikeruk, terus diberi pasir, terus diberi dok. Berarti sudah modern itu. Oh, sudah modern, maka itu lapangan terbaik. Nah, di situ kemudian itu untuk latihan sepak bola. Latihan sepak dulu olahraga lah. Pandu HW untuk olahraga, untuk ya atletik. Terus ada klub sepak bola HW Hizbul Waton.